Masih bersama pengamat militer Andi Wijayanto dan juga peneliti dari ITB, Wiwin Windu Pranata. Mas Andi, sebelum saya tanya soal tadi kebutuhan akan kapal selam, saya ingin tahu bagaimana kemudian kerja dari patroli kapal selam? Eh, Patroli kapal selam di masa damai itu fungsinya fungsi penangkalan. Jadi memastikan negara lain Ya. memahami bahwa kita memiliki kemampuan itu, sehingga mereka akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan penyerobotan laut teritorial kita. Karena fungsinya adalah fungsi penangkalan kapal selam, maka misi dari kapal selam itu memang misi senyap. Mereka dilatih untuk berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan kalau kapal selam nuklir untuk sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan pangkalan. Dan itu Di salah bawah laut satu terus ya? di bawah laut terus kalau kapal selam nuklir. Ya. Oke, Pada berbulan-bulan? dasarnya kapal selam itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun tetap di bawah laut. Yang tidak mampu melakukan itu awaknya. Oke, Ya. Awaknya akan memiliki kendala-kendala psikologis betul. tertentu jika tidak sama sekali tidak muncul ke permukaan. Dan ini salah satu kesulitan kemarin mencari kapal selam. Kita memang harus mencari satu senjata yang dirancang untuk sembunyi, satu senjata yang dirancang untuk menjadi siluman. Dan ketika kecelakaan muncul kesulitan-kesulitan karena seperti mencari logam batu dingin Iya, kalau iya, dia sudah tidak menggunakan baling-baling, tidak iya. ada suara sama sekali yang ada di dalamnya. Jadi Mas Andi, menarik ini. Jadi di dalam, di bawah laut itu berbulan-bulan, bahkan tadi Anda katakan sampai bertahun-tahun, itu tanpa penggantian personil. Kapal selamnya mampu melakukan itu. Nah, Hmm. kalau tentang pergantian awaknya, yaitu tergantung daripada pendidikan latihan dari unit-unit kapal selam. Biasanya yang sangat Spartan melakukan latihan itu ya kapal-kapal selam Pakta Warsawa Uni Soviet Rusia. Iya. Itu sangat-sangat Spartan dengan daya jelajahnya. Kapal selam kita tidak ada yang bertenaga nuklir, semuanya diesel, jadi harus beberapa kali dalam Oke. 3-5 hari untuk muncul ke permukaan, untuk ngecharge baterai dan seluruhnya. Jadi tidak membutuhkan atau tidak memungkinkan berada dalam kondisi senyap berminggu-minggu, berbulan-bulan di dalam air tanpa komunikasi. Tapi untuk Anda katakan tadi, misalnya untuk Rusia ya, kemudian dalam kelompok Pakta Warsawa yang Anda katakan tadi, itu bisa sampai berbulan-bulan tanpa kemudian penggantian personel di bawah laut. Karena mungkin saja mereka ada di Samudra Pasifik misalnya yang jauh dari mana-mana. Ya, bisa mereka meluncur dari pangkalannya kalau di Asia Timur misalnya di Vladivostok, Iya. lalu tiba-tiba nanti mereka sudah muncul lagi di Laut Mediterania untuk patroli terkait dengan Irak Suriah misalnya, Oke. dan benar-benar tidak pernah muncul. Oke. Dan itu mampu dilakukan oleh kapal-kapal selam nuklir. Iya, saya tertarik dengan Anda mengatakan tadi untuk fungsi penangkalan. Ketika kemudian ada gesekan misalnya dengan nelayan-nelayan, katakanlah Vietnam atau Malaysia, di mana posisi kapal selam ini? Cenderung untuk tidak penugasan seperti itu ya. Jadi kalau kapal selam memang penangkalannya untuk operasi tempur militer, sehingga ya cenderung sasarannya adalah kapal-kapal permukaan, perang permukaan negara lain atau sesama kapal selam. Kalau untuk yang pelanggaran-pelanggaran kedaulatan Ya. oleh ancaman-ancaman non-militer, cenderung TNI AL tidak menggunakan kapal selam untuk mengatasinya. Oh, karena bisa terjadi insiden yang lebih besar. Katakanlah misalnya terakhir dengan Tiongkok waktu Pak Jokowi misalnya berdiri di atas kapal perang militer. Ya, itu tugas itu harus dilakukan gradual ya. Dalam artian yang pertama dicoba dilakukan dengan Coast Guard, Bakamla, Ya. lalu setelah itu baru kemudian diplomasi Angkatan Laut.
Setelah itu baru gelar Oke. kapal-kapal perang permukaan Angkatan Laut. Jadi ada gradualnya. Kalau ujuk-ujuk langsung kapal selam, itu langsung eskalatifnya sangat tinggi menggunakan alutsista strategisnya. Karena membawa senjata-senjata dengan peralatan berat. Gitu. Ya, betul. Oke. Mas Wiwin, Ya, tentu susah untuk memprediksi bagaimana kemudian melakukan pengangkatan kapal selam dari kedalaman 838 meter. Berapa lama, dengan cara apa? Siapa saja kemudian yang akan terlibat? Bisakah kemudian pertanyaan-pertanyaan itu terjawab? ya tentu dengan perencanaan yang matang ya, karena seperti tadi saya katakan, selain akibat kedalaman yang sangat ekstrim, lebih dari 800 meter, kita juga harus memperhatikan faktor arus pergerakan air ya, gelombang yang pada saat dilakukan pengangkatan tentu akan mempengaruhi stabilitas dari kapal pengangkatnya itu sendiri, yang bisa mengakibatkan kecelakaan dari tim rescue-nya sendiri. Nah, itu semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Jadi kalau masalah lama waktu yang diperlukan untuk itu, terus terang saya belum bisa jawab sekarang, tapi tentu perlu biaya dan waktu yang cukup lama untuk mengangkat kapal sebesar ini gitu ya, sampai hampir 60 Iya. meter. Meskipun tadi Itu disampaikan sudah bahwa terbagi 3 gitu. TNI berkewajiban untuk membawa jenazah yang kemudian berada di dalam kapal ini jika memungkinkan untuk kemudian dibawa. Jika tidak, maka ada alternatif lain, yaitu membangun monumen. Betul. Iya, Karena sangat kecil kemungkinan jenazahnya masih utuh. Seperti itu. baik. Terakhir ke Mas Andi, masih bergabung Mas Andi? Ya, Oh, iya, Mas Andi, terakhir saya ingin bertanya, tadi pertanyaan saya sebelum jeda. Betulkah kemudian Singapura jauh memiliki kapal selam lebih banyak dari Indonesia dengan wilayah luasan yang jauh lebih kecil, sementara Indonesia hanya 5? Perlukah kemudian ada penyesuaian soal ini? Apa yang menjadi pendapat Anda? sebetulnya dalam perencanaan pertahanan hingga tahun 2024, Indonesia itu akan membangun armada kapal selam cukup masif ya. Jadi kalau seandainya anggaran memungkinkan, maka sampai tahun 2024 Indonesia idealnya memiliki antara 12 sampai 16 kapal selam total. Sekarang kita baru punya 5. Ya, Karena dalam perencanaan strategis itu Indonesia Angkatan Laut menggunakan skenario 4 titik panas, di antara lain Malaka, Natuna, Laut Sulawesi karena ada Ambalat dan Sebatik, lalu Arafuru. Ada Iya. 4 titik panas itu, dan di masing-masing titik panas idealnya dikawal 3 sampai 4 kapal selam. Jadi total 12 sampai 16 kapal selam yang kita butuhkan sampai 2024. Setelah 2024 dikalikan 3 kebutuhannya, karena kemudian bukan hanya titik panas yang dikawal kapal selam, tapi kalau bisa ya seluruh celah-celah strategis yang ada Ya. di perairan teritorial Indonesia. Soal Singapura, benarkah punya 20 kapal selam untuk wilayah sekecil itu? Ya, memahami Singapura harus dilihat bahwa itu bagian dari aliansi dengan Amerika Serikatnya ya. Jadi Singapura memiliki kewajiban mengembangkan kapasitas pertahanan sesuai dengan konfigurasi kekuatan yang diinginkan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan Singapura saja. Baik, terima kasih penjelasan yang gamblang dari peneliti militer, Bung Andi Wijayanto. Terima kasih juga untuk Mas Wiwin dari Institut Teknologi Bandung terkait dengan pendapatnya untuk pengangkatan kapal selam Nanggala 402. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu.